Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ada dua ya. Hukum 1 Kirchhoff sudah kita pelajari di rangkaian paralel, yaitu pada percobaan digital praktikum kemarin, di mana I total itu adalah jumlah dari I1 ditambah I2 ditambah I3. Maka secara definisi kita tahu bahwa arus yang masuk adalah arus total, sedangkan arus yang keluar ada 3 macam, yaitu I1, I2, dan I3. Maka hukum 1 Kirchhoff itu didefinisikan dengan arus keluar sama dengan arus yang masuk. Sedangkan hukum 2 Kirchhoff akan kita temui ketika kita mengukur beda potensial sebuah alat listrik yang dirangkai misalnya dengan baterai 3 volt. Nah, ketika kita ukur beda potensial pada lampu tersebut, maka pasti nilainya akan di bawah 3 volt. Nah, ini terjadi karena apa? Karena beda potensialnya berbeda. Ini disebabkan karena adanya hambatan dalam pada sumber tegangan yang dilambangkan dengan R kecil. Nah, kalau hambatan pada lampu itu dengan menggunakan R kapital. Ingat ya, bedakan antara R kapital dengan R kecil. R kapital itu hambatan luar yang ada pada alat listrik, sedangkan R kecil adalah hambatan dalam yang terdapat pada sumber tegangan. Secara matematis, hukum Kirchhoff ditulis dengan sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0, di mana sigma E adalah jumlah beda potensial sumber tegangan. Jika arah loop yang pertama bertemu dengan tanda pendek sumber tegangan, maka nilai N-nya negatif. Sedangkan kalau dia bertemu dengan yang panjang, maka nilai E-nya positif. Nah, biasanya tidak hanya satu E ya dalam satu rangkaian. Sedangkan sigma I kali R itu adalah jumlah arus dikali dengan hambatan luar. Ingat tadi hambatan luar adalah hambatan yang ada pada lampu. Nah, di sini bukan hanya hambatan luar saja ya, tetapi saya perbaiki, tetapi juga ada hambatan dalamnya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Ya, perhatikan gambar. Tentukan arus yang mengalir. Perhatikan tanda E2 dan tanda E1 dan arah loopnya. Arah loopnya yang tanda melingkar itu ya, arahnya ke kanan yang berbentuk lingkaran. Nah, ketika loop bertemu dengan tanda panah loop bertemu dengan E2, yang pertama kali bertemu adalah tanda pendek. Artinya nanti E2 tangennya negatif. Sedangkan pada E1 kalau tanda panah kita gerakkan terus, dia bertemu dengan yang pertama adalah tanda panjang atau positif, sehingga nanti pada E1 nilainya positif. Nah, kita gunakan hukum 2 Kirchhoff ya, sigma E ditambah sigma kali I kali R sama dengan 0. E2 nya tandanya negatif seperti yang saya jelaskan tadi, E1 nya
juga bertanda positif seperti yang saya jelaskan tadi. Dan di sini tidak dituliskan ada hambatan dalamnya ya di soal, maka hanya menggunakan R1, R2, dan R3. Nah, arusnya keluar dari E2 karena E2 lebih besar daripada E1. Berarti arah arus yang kita buat sudah searah dengan loop yang kita buat. Loopnya itu bisa kita buat sendiri ya. Kemudian tinggal kita masukkan nilainya. 12i itu diperoleh dari 4i plus 6i plus 2i ditambahin ya, kemudian min 12 plus 6 itu ketemunya 6, min 6 sama dengan 0, sehingga ketemulah bahwa i sama dengan 0,5. Terima kasih, semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.